resources ini. Jadi gini, sebenarnya waktu tahun lalu saya mulai masuk ke saham-saham batu bara ya, PTBA, ITMG, MBAP, wah cuan semua itu luar biasa. Saya memang ada kepikiran masuk ke bumi juga loh sebenarnya. Ah ini gocap loh, ya nggak sih? Iya, iya. Masa iya sih Iya sih. barang ke 100 aja kagak bisa gitu kan? Lah kalau dari gocap ke 100 kan udah 100% Pak. Udah 2 kali lipat. Sultan kita. Kita bisa jalan-jalan lagi gitu kan. Nah tapi setelah saya pelajari lagi, saya baca-baca lagi laporan keuangannya, dan terutama ketika kemarin dia berkali-kali nerbitin saham baru hasil obligasi wajib konversi ya. Jadi konversi obligasinya itu, wah nggak bisa ini. Dan setelah saya baca laporan keuangannya juga, apa sih? Gini loh Pak, problem bumi ini kan dia utangnya memang gede banget dari dulu. Jadi Bakri itu cara kerjanya tuh pokoknya ada perusahaan apa kita beli duitnya dari mana itu urusan belakangan. Kita ambil aja dulu. Kita akuisisi sana sini. Jadi anak usahanya Bumi itu banyak banget. Banyak banget. Memang yang gede itu cuma 2. KPC, which is sebenarnya perusahaan batubara terbesar di Indonesia itu ya memang KPC. Kaltim Primakol di Kalimantan Timur sana. Itu gede banget sebenarnya. Dan yang kedua Arutmin, sama di Kalimantan. Nah, tapi di luar itu mereka punya banyak lagi anak-anak usaha yang lain termasuk yang ditempatkan di Bumi Resources Minerals. Jadi anak-anak usaha tambang bumi yang bukan di batu bara ya, tapi di biji besi, yang di yang di nikel, tambang-tambang mineral non batu bara itu ditempatkannya di bawah BRMS. Nah, yang saya lihat tuh begini, Pak. Waktu tahun 2017, Bumi ini hampir saja bangkrut loh. Buminya ya, bukan KPC-nya. KPC-nya nggak ada masalah Pak, saya kasih tahu. Masih beroperasi dengan normal, masih produksi dan mungkin kalau ada laporan keuangannya masih untung gede. Tapi waktu tahun 2017 kemarin itu Bumi hampir saja bangkrut karena ya sama, kagak bisa bayar utang-utangnya. Pada satu titik tertentu ya, kewajiban utang yang harus dibayar Bumi Resources, bukan utang, bunga utang yang harus dibayar Bumi Resources itu mencapai 4 triliun rupiah per bulan. Enggak, per tahun. Bunganya saja itu 4 triliun per tahun, Pak. Belum cicilan pokok utangnya. Jadi waktu itu memang Bumi ini luar biasa, dia berani ambil utang dengan bunga sampai 19% loh. Utang bank dengan bunga sampai 19%. Kalau utang perusahaan-perusahaan yang lain kan ngambil utang bank itu ya paling 10%, 20%, 10%, 11%, ini sampai 19%. Mereka itu terlalu berani. Dan memang ada akhirnya beberapa anak-anak usahanya yang dilepas. Pendopo Energi ya, saham perusahaan batubara di Sumatera itu udah dilepas. Nah, dan untuk KPC ini yang memang aset terbesarnya Bumi, karena saking nggak mau dilepasnya, tapi mau biar bagaimanapun utangnya udah terlalu gede, jadi tetap harus dijual sebagian. KPC ini akhirnya sekarang ini dipegang bareng oleh Bumi Resources ini dengan perusahaan asal China. Apa itu Pak? CIC, China Investment Corporation. CIC ini memegang saham Bumi, berapa persen gitu ya, dan juga memegang saham KPC, 50%. Jadi kendali atas KPC sekarang tidak lagi dipegang oleh Bakri ya, oleh Bakri dalam hal ini grup Bakri sendiri tidak. Tapi kendali atas KPC ini dipegang bareng oleh Bakri melalui Bumi dan juga CIC. Artinya apa? Kinerja laba bersih pendapatan dari KPC tidak bisa lagi dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangannya Bumi. Karena KPC ini tidak lagi dianggap sebagai anak usaha, melainkan perusahaan asosiasi. Dan itu artinya, mau KPC ini untungnya segede apa, tetap Bumi tidak bisa mengakui seluruh keuntungan tersebut sebagai keuntungan miliknya sendiri. Dan kalau misalnya KPC ini mau bayar dividen segala macam, juga bukan Bumi yang menentukan, bukan Bakri, tapi dia harus minta persetujuan dari CIC juga. Seperti itu. Dengan kata lain, Bumi ini bisa dibilang perusahaan kosong sekarang.
Nggak ada anak usahanya, ada Arutmin tapi kecil lah dia. Karena anak usaha terbesarnya KPC sekarang udah tidak diakui sebagai anak usaha lagi, tapi perusahaan asosiasi saja gitu. Perusahaan asosiasi itu ya sama aja kayak misalnya saya nih, saya ada pegang saham PTBA ya meskipun cuma receh kecil ya, bukan yang sampai 5% atau 20%. Tapi saya bisa bilang PTBA itu perusahaan asosiasi punyanya saya loh gitu. Tapi apakah saya punya kendali atas manajemen PTBA? Apakah saya bisa menentukan manajemen harus begini, harus begitu? Ya nggak bisa, nggak punya. Bumi terhadap KPC juga sama kurang lebih seperti itu sekarang. Itu satu. Dan itu yang menjelaskan kenapa sampai hari ini kinerja Bumi gitu-gitu aja. Karena dia tidak bisa mengakui laba bersih KPC sebagai laba miliknya. Tidak. Tidak sejak tahun 2017 atau 2018 lalu. Kemudian yang kedua adalah karena perusahaan terus menerbitkan saham baru, karena obligasi wajib konversinya itu, jumlah sahamnya terus bertambah kan Pak? Kalau jumlah sahamnya terus bertambah artinya apa? Kepemilikan publik terus terdilusi kan? Kan kayak reg issue itu sebenarnya. Kayak reg issue seperti itu. Dan karena jumlah lembar sahamnya terus naik, maka meskipun harga sahamnya nggak kemana-mana, tapi market cap-nya terus naik. Jumlah saham beredar Bumi saat ini sudah lebih dari 70 miliar lembar. Dikali harga sahamnya 50 perak, ya berarti kan sekitar berapa triliun rupiah gitu market cap-nya. Jadi pada harga gocap aja market cap-nya dia itu udah gede banget. Gimana kalau misalnya harganya naik sampai 100? Karena jumlah saham beredarnya terlalu banyak. Ya mirip-mirip seperti Bukalapak atau Goto ya. Goto itu kan harga sahamnya cuma 300 perak tuh. Tapi kok market cap-nya bisa sampai sama seperti Bank BCA. Astra gitu ya, gede banget sampai ratusan triliun. Ya karena jumlah sahamnya beredarnya gede banget. Tapi kalau market cap-nya gede begitu, ya berarti kan artinya valuasinya terlalu tinggi. Goto masih mending, ekuitasnya dia positif. Ekuitasnya Bumi ini kemarin masih negatif, masih defisiensi modal. Jadi setelah melihat pertimbangan-pertimbangan tersebut, ya akhirnya saya simpulkan, kalaupun kita beli masuk ke Bumi, ya cuman spekulasi-spekulasi aja sih Pak. Kalau berharap dia naik lagi kayak dulu ya, memang dulu pernah tahun 2011 itu dia naik dari 400 sampai 3000. Tapi waktu itu memang masalahnya Bumi belum sepelik sekarang, utang-utangnya belum sebanyak sekarang. Kalau sekarang itu dia udah perusahaan kosong lah. KPC-nya udah nggak dipegang lagi sama dia, tapi di sisi lain utang-utangnya masih banyak. Sebenarnya secara teknis udah bangkrut gitu. Tapi memang kuat sekali grup Bakri ini. Kalau perusahaan-perusahaan yang lain kan Berau Coal Energy, ingat nggak dulu ada saham batubara namanya Berau, BRAU kodenya, udah bangkrut dari kapan itu. Tapi Bumi ini kuat sekali gitu, tapi udah kayak mayat hidup mungkin ya. Jadi sebenarnya dibilang hidup juga sudah tidak, karena apa isinya? Udah nggak ada, isinya utang semua gitu. Jadi ya bangkrut belum, tapi hidup pun tidak. Bukan KPC-nya nggak ada masalah, tapi Buminya. Tapi kan yang kita beli sahamnya saham Bumi kan, bukan saham KPC. Jadi tidak bisa disamakan gitu loh. Cukup Pak Sarul? Cukup Pak, baik terima kasih Pak. Lanjut ya.